Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Al-Bukhari dari kelompok 6, kelas 8614, mata kuliah materi pengetahuan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul Pengaruh Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah, Studi pada Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Mulai dari latar belakang penelitian. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dituntut untuk dikelola dengan prinsip efisiensi yang menekankan bahwa setiap sumber daya yang berasal dari rakyat harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Salah satu instrumen krusial yang mempengaruhi efisiensi keuangan ini adalah pengalokasian belanja modal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah? Yang kedua, apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah? Yang ketiga, apakah belanja modal dan ukuran pemerintah daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh belanja modal terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh belanja modal dan ukuran pemerintah daerah secara simultan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pertama, manfaat terlebih dahulu. Pengembangan ilmu akuntansi sektor publik diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian ilmiah mengenai akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Yang kedua, validasi teori. Memberikan bukti empiris tambahan mengenai penerapan agensi teori dan stewardship teori dalam mengelola aset publik dan kapasitas fiskal demi kepentingan masyarakat atau prinsipal. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama bagi pemerintah daerah, sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan kebijakan pengalokasian anggaran, terutama terkait optimalisasi belanja modal agar dapat menekan biaya operasional jangka panjang dan mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang HKPD. Yang kedua, bagi masyarakat dan pengawas publik, memberikan informasi yang transparan mengenai performa efisiensi anggaran pemerintah daerah sehingga meningkatkan fungsi kontrol, pengawasan, dan tuntutan akuntabilitas publik. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi atau rujukan akademik bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi pengelolaan daerah. Selanjutnya, kita akan bahas bab 2 yaitu tujuan pustaka, dan dimulai dari landasan teori. Yang pertama ada teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Mifflin menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal dan agen. Dalam konteks sektor publik, masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang kedua ada teori stewardship. Teori stewardship dikemukakan oleh Donaldson dan Davis, menyatakan bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan bertindak demi kepentingan terbaik para pemangku kepentingan daripada mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah sebagai steward bertanggung jawab untuk mengelola anggaran daerah guna memberikan pelayanan publik yang optimal. Semakin baik pengelolaan belanja modal dan sumber daya daerah, semakin tinggi pula efisiensi pengelolaan keuangan yang dapat dicapai. Yang ketiga, ada keuangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah memastikan penggunaan sumber daya publik secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, efisiensi. Menurut Mulyadi, efisiensi adalah pengendalian biaya atau pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang
yang telah terjadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sektor publik, efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran sehingga menghasilkan pelayanan publik yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Yang kelima ada belanja modal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode okupansi. Yang keenam, ukuran pemerintah daerah. Menurut Mahmudi, ukuran pemerintah daerah merupakan ukuran besar atau kecilnya pemerintah suatu daerah yang diukur melalui total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktivitas. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang berkaitan. Di sini kita mengambil 4 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efisiensi pengelolaan daerah. Yang pertama, dari Mulyani dan Wibowo tahun 2017 dengan judul Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, dan PAD terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, dari Putri dan Priyadi tahun 2021 dengan judul Pengaruh Efektivitas PAD, Kemandirian Keuangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemda terhadap Kinerja Keuangan. Yang ketiga, ada dari Kinanti tahun 2023 dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, Belanja Modal, dan Indeks Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama, yaitu belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis kedua, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis ketiga, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal atau X1 dan ukuran pemerintah daerah atau X2 terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah atau Y pada pemerintah daerah Provinsi Indonesia periode 2021 sampai tahun 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya bersumber dari data sekunder, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah provinsi yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang pertama, pemerintah daerah Provinsi Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap dan berturut-turut selama periode 2021, 2022, dan 2023. Yang kedua, laporan keuangan pemerintah daerah provinsi yang telah diperiksa dan memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang ketiga, pemerintah daerah provinsi yang menunjukkan data akun keuangan secara lengkap untuk menghitung variabel penelitian, meliputi belanja modal untuk variabel X1, total aset untuk mengukur ukuran pemerintah daerah atau X2, serta total pendapatan, total belanja, dan total belanja operasi sebagai komponen pengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah atau Y. Sini kita mengambil jumlah provinsi Indonesia ada 38 dengan 4 provinsi hasil pemekaran yang tidak memenuhi kriteria sehingga jumlah provinsi sampel sebesar 34 dengan periode pengamatan 3 tahun sehingga total observasi kita ada 120 sampel. 102 sampel. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder, yaitu data historis yang tidak ditemukan secara langsung di lapangan oleh peneliti, yang sepenuhnya mengandalkan data yang telah diolah, dipublikasikan, dan disahkan oleh institusi resmi melalui dokumen atau portal perantara. Kami mengambil sumber dari Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan Kementerian Keuangan, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Kelima, ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi yang telah dipublikasikan. Yang kedua, melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Yang keenam, teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik data penelitian. Yang kedua, dengan uji asumsi klasik, yaitu sebelum melakukan pengujian hipotesis, data perlu diuji terlebih dahulu melalui uji asumsi klasik. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda, yaitu model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Y sama dengan alfa tambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2 ditambah E,
Yang keempat, uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.